Hai teman-teman semua, kita bertemu lagi di talk show bersama tim ekspedisi Jogokali. Selamat malam semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa dulu teman-teman kita yang ada di sini dari Laskar Ekspedisi Jogokali. Kita sedang bersama dengan Gus Pur alias Agus Purwantoro, seorang dosen dari UNS Solo yang di sini beliau adalah yang punya gawe dari ekspedisi Jogokali ini. Begitu juga di sebelahnya ada Mas Dadun alias Ki Marsundut, sang dalang dari Wayang Wasundari Jogokali. Kemudian ada juga di sini sobat kita perwakilan dari pemuda Desa Ngapus Kalisala, Mas Aji. Halo Mas Aji, sehat Mas Aji? Nah, di malam yang syahdu ini ditemani dengan hujan yang cukup dingin. Di sini Gus Pur udah pakai jaket dan rambutnya dikrembiang sampai kelihatan sepuh sendiri ini ya. Pak Gus Pur, gimana kabarnya? Sehat? Sehat apa gimana Pak? Ya, serak-serak basah. Seksi malah ya, serak-serak basah. Gimana nih Pak? Ini kita nih sedang berada di dunia apa sebenarnya? Semesta apa ini Pak? Yang kita lihat di sini kan ini ada instalasi seni ya dari material-material alami, dan ini hubungannya dengan ekspedisi Jogokali adalah sebuah bentuk komedi kali ya, yang dari penciptaan seninya ini diciptakan oleh Gus Pur sendiri gitu. Sebelum itu kita mau tanya dulu nih ke Gus Pur sendiri, ini apa penciptaan seni tentang komedi kali ini sebenarnya apa dan terinspirasi dari mana? Monggo Gus Pur. Iya, inspirasi tentu bermula dari keprihatinan, dari sebuah kesadaran terhadap risalah lingkungan. Nah, oleh karena itu, memang ini diperlukan suatu strategi untuk bagaimana kita ini sebagai penghuni bumi ini harus mempunyai sensitivitas, kepekaan, di mana kepekaan itu harus divisualkan, dieksekusi. Hanya sebuah omong kosong atau sebuah romantisme belaka, di mana hujan semacam ini ya satu selesai. Bukan itu. Tapi adaptasi hujan seperti ini ya suara ini menarik. Suara ini sudah sangat menyatu dengan ya memang demikian kondisinya gitu. Sesuai ya? Ya sesuai harus kondisioner. Nah, oleh karena itu ekspedisi Jogokali ini sebenarnya langkah yang berkelanjutan ya, tidak hanya semata dari tiba-tiba ada festival, tapi dimulai dengan riset-riset tentang bagaimana keberadaan daripada konservasi sumber mata air. Ini kalau tidak dijamah mulai sekarang, tidak dieksekusi dan tidak disiarkan seperti ini, notabene siapa yang mau menggugah nurani dari anak-anak muda semacam ini yang sebenarnya punya hasrat, punya mau, dan tidak kalah penting adalah mereka betul-betul sebagai pewaris gitu. Ini penting. Pewaris tahta. Ya, percata gitu. Nah, perkara itu bagaimana Boni sebagai seorang perupa, budayawan, dan berangkat dari wayang kodok itu sendiri, memang di sini harus ada konsistensi yang tidak berupa kata-kata semata atau hanya sikap belaka,
Tapi bagaimana kita menciptakan sesuatu nilai kebaruan daripada ekspedisi Joko kali ini, membuat satu pewarna, ya, sehingga yang tadinya tidak pernah terjamah oleh kehidupan yang hanya untuk kehidupan sehari-hari selesai. Tapi bagi seniman, di situ ada potensi yang namanya potensi virtual yang butuh dikembangkan lagi menjadi sesuatu petanda daripada masing-masing itu namanya belik atau itu namanya suatu sungai atau mata air atau muara dan sebagainya, itu diberi satu tanda-tanda, tidak hanya dengan kain merah tapi juga membuat satu instalasi, di mana instalasi ini bisa berupa, yang menarik adalah sebagai orang timur tuh Memedi Kali itu menjadi sebuah ikonik yang bisa mendunia. Kan ini hanya ada di alam kita, di alam timur, ya. Walaupun di sana ada setan, ada jin, ada apa, tapi yang namanya Memedi Kali ini khas gitu, kekasan itu. Gitu. Nah, oleh karena itu saya punya kewajiban menjemput persoalan ini terhadap masalah-masalah material yang sangat sederhana. Bagaimana tipas sate menjadi suatu bentuk-bentuk abstraksi dari air, bentuk abstraksi dari wajah-wajah yang menyeramkan, menakutkan. Bahkan yang terbuang pun tidak pernah terbayangkan oleh Anda bahwa kelapa yang sudah terbuang itu dijemput lagi, diambil lagi, dibersihkan, kemudian dilukis. Akhirnya menjadi semacam yang tidak ada di dunia ini. Ini spektakuler ini. Kelihatannya sepele, tapi ini ada dimensi ruang yang, wah, ruang dialektika yang ini dalang nanti yang bisa menjabarkan lagi menjadi sesuatu kumpulan daripada makhluk-makhluk gaib yang divisualkan menjadi ada matanya besar, kemudian ada yang tersenyum, ada yang cemberut, ada yang berupa hewan, dan biasanya di situ merupakan reinkarnasi dari perwujudan makhluk-makhluk yang ada di alam ini gitu. Secara simbolis begitu deh. Ini untuk saya jelaskan lebih lanjut ya, bahwa berarti Memedi Kali ini dalam rangka upaya sebuah pengkonservasian sungai ya Pak ya? Iya, iya. Sebuah konservasi kali begitu ya teman-teman. Nah, inspirasi Memedi Kali ini kemudian tervisualkan dengan cara yang seperti ini ya. begitu. Bapak sebagai perupa sendiri, proses seperti apa yang akhirnya mungkin bisa diceritakan kepada kita, pengalaman berkesenian, pengalaman Bapak sebagai seniman sehingga terwujudlah penciptaan seni visual seperti ini, itu bagaimana? Ya, kemarin yang sudah saya coba juga di tempat lain, ya, itu tidak hanya bentuk semacam memedi, tapi sebuah visualisasi dari bentuk jamur yang kemudian disitu membawa senso yang berhubungan dengan masalah penebangan pohon semenang-menang. Ada tragedi yang ada di sini tuh yang kemudian sudah ratusan tahun ditebang hanya untuk kepentingan sebuah papan cor misalnya. Nah ini kesadaran semacam ini secara kolektif diterima masyarakat, ya, dengan pembunuhan yang paling kejam itu membunuh pohon. Ini mengerikan karena dia bisa melawan, ya. Tapi ketahuilah bahwa di situ ada makhluk-makhluk yang sakral, makhluk-makhluk yang tadinya penghuni situ, baik satwa dan sebagainya, itu menjadi hilang habitusnya. Bahkan yang menjadi lebih hilang lagi adalah sumber mata air itu sendiri. Tanpa harus menanam kembali. Ini terjadi di mana-mana. Apalagi sekarang ini seperti di Klaten itu 1001 mata air, romantisme belaka. Menurut saya itu keren itu. Nyatanya cokro dijual oleh Danone yang untuk Swiss itu, tanpa penghijauan reposisi di atas. Saya pernah protes itu pada Pak Bupati Pak Rano saat itu dalang di sana. Kenapa? Apa yang dilakukan kontribusinya? Tidak ada. Sumber mineral diambil sedemikian rupa, begitu kira-kira.
Berarti ini juga berhubungan kembali ya dengan isu tadi, sensitivitas kita terhadap lingkungan gitu. Ya. Sehingga bagaimana kita memaknai bahwa sebuah pohon aja ditebang itu adalah sebuah kekerasan gitu ya, Pak ya. Pembunuhan. Itu berarti berangkat juga dari pengalaman personal ya. Dari situ. Kalau itu kita tanya lagi kepada Ki Marsundut ini, bagaimana pengalaman Dadun sendiri dalam menciptakan wayang Wasundari sebagai ikon dari ekspedisi Jogokali? Nggak bisa diceritakan? Iya, baik, sederhana saja dari pengalaman perjalanan terutama ya, karena apa yang sudah saya lakukan dengan teman-teman, terutama perjalanan bareng dengan tim ekspedisi Jogokali, dan juga dari teman-teman Sanggar Mijilan, yang dimana kita bisa merasakan, menemukan sebuah wawasan baru juga, dan juga itu yang mengangkat menjadi sebuah faktor mengapa kita memunculkan sosok Wasundari. Karena kalau dari arti sederhana saja, dari bahasa Wasundari itu artinya adalah air yang jernih. Jadi kita mengapa mengangkat itu, karena memang misi dari apa yang dilakukan teman-teman di ekspedisi Jogokali ketika kita melangkah bersama itu mengembalikan pada air yang jernih kembali, seperti Jogokali, Resik Kali, dan juga kita membersihkan seperti mata air seperti itu. Dan juga ada lagu, terutama 2 lagu yang kita ciptakan untuk wayang Wasundari, itu kita juga membahasakan, kita memvisualkan, kita di situ diberikan kesempatan untuk membuat sebuah karya di mana Wasundari ini tidak hanya sebagai seorang tokoh wayang yang hanya bercerita dari apa yang sudah dilakukan teman-teman ekspedisi Jogokali, tapi kita juga diberikan kesempatan untuk memvisualkan kepekaan rasa kita bareng-bareng ketika hal tersebut terjadi pada daerah kita, terus juga kepekaan teman-teman untuk bareng-bareng mempunyai tujuan bersama di situ yang nanti akan mempunyai efek besar terhadap perubahan lingkungan terutama itu. Oke, itu saya kira keren sekali nih anak muda seperti ini ya. Karena begini, ini di apa yang saya saksikan ya. Hari ini kita disaksikan tidak hanya daun-daun yang berdoa, yang berzikir-zikir, bertasbih. Tapi makhluk hidup yang ada di sini adalah semut yang sedang bertendang ini, berkelompok. Di dalam arena ini bagian daripada kepekaan tadi. Lihat itu di atas itu, ada namanya Merutu Sewu. Pernah satu dalam konteks ruatan, ya, ruatan desa atau masjid desa. Pernah di sini terjadi dalang itu diserang oleh Merutu Sewu itu. Dan bisa ribuan, tidak hanya sewu, tapi ribuan. Sehingga karena dalang ruat itu harus paham akan bahwa beliau ini adalah menyaksikan, bukan menjadi musuh. Alhasil apa? Panitia kewalahan karena dalangnya harus begini-begitu. Keliru, diam sajalah kalian. Saya menyaksikan betul itu. Dan buat saya ironis sekali. Karena dia matikan lampu wayangan itu. Dan itu pantang untuk seorang dalang ruat. Satu, yang kedua, seorang panitia menyodorkan baikon yang disemprot itu. Pembunuhan massal di arena ini ada adegan yang barangkali tidak peri kehewanan di sini. Ya, ini bagian penting. Ya, kami tidak usir mereka dan mereka bahagia menari itu di atas lampion itu. Ya, menari-nari dan kesempatannya menari hanya ketika ada lampu yang besar-besar seperti ini. Ini dimensi yang harus dibaca oleh anak-anak muda sekarang. Itu yang saya bilang kepekaan indrawi. Gitu loh. Sensitivitas itu menjadi sangat penting. Bisa ajarkan sesuatu yang sangat simpel dan sangat sederhana saja. Tidak terlalu muluk-muluk. Apa adanya. Dan ini berbahaya sekali ketika ritual-ritual seperti itu. Besoknya bisa anak-anak bisa sakit, bisa kena masalah dan sebagainya. Itu gagal namanya. Gitu ya. Jadi konsekuensinya tidak mudah. Karena ya harus anjing dulu. Harus fokus dulu, menyatu dulu, kemudian bisa baru menciptakan karya-karya beberapa episode yang dia lahirkan menjadi suatu contoh
anak muda, dan diharapkan ini bisa go internasional. Karena kita menyuarakan sesuatu lokalitas tapi menjadi international style. Ya, yang tidak main-main ini penelitian ini gitu ya. Ini dibiayai negara, namun daripada itu kita konsisten gitu. Dan ini perjalanan, bukannya proses yang tiba-tiba karena penelitian, tapi ini juga perjalanan panjang gitu, untuk kehidupan itu sendiri. Gitu. Oh, Yeah. betul. Jadi bisa Siap. ini ya, bisa saya bilang juga bahwa sensitivitas kita itu dilihat dari bagaimana logika penafsiran kita terhadap sesama makhluk ya, Iya, Pak ya, sama makhluk. sesama makhluk yang bukan hanya manusia, tetapi respon kita terhadap sesama makhluk itu dilihat dari bagaimana kita menafsirkan secara manusiawi gitu, memanusiakan sesama makhluk gitu ya. Bahkan pohon pun juga harus dimanusiakan. Coba di musim hujan semacam ini ya, Anda lihat nanti jam 5 pagi subuh itu, begitu kentong subuh itu, laron di sepanjang jalan-jalan utama itu ratusan ribuan di situ, ya keluar dari sarangnya dan kemudian menari-nari dia di situ. Ini luar biasa. Adegan semacam ini jarang terjadi ketika tidak ada musim ini. Seperti itu. Sekarang untuk Mas Ajik sendiri nih sebagai pemuda desa ini. Kalau cewek itu kembang desa ya, kalau cowok itu apanya desa ini? Ada kembang-kembangnya. Katanya desa. Wilayah desa. Desa. Mas Aji gimana pengalamannya selama terlibat dalam kegiatan kesenian ini? Suka dukanya bagaimana? Kemarin sih ya sempat ada permasalahan di antara kita, tapi ya udah bisa ditanggulangin lah semuanya. Kalau untuk saya sendiri sih seneng ya Mbak ya, kita juga jadi tahu desa kita, tempat-tempat yang belum pernah sana, kayak kali kan kita nggak mungkin harus ikut alur kali dari hulu ke hilir, kan nggak mungkin kayak gitu loh. Kemarin tuh Dilihat banget ya. Iya, niat banget tuh loh. Seneng lah intinya, tahu terusan, oh ini. Terus bagi yang kayak gitu spot-spot mancing tuh loh, seneng banget juga. Wah ini cukup banyak ikannya kayak gitu kan, juga dapat pengalaman tuh nggak. Jadi tahu spot-spot mancing yang belum dijamah orang kayak gitu. Itulah seneng. Ya. Jadi intinya bisa mengenali lebih dalam Iya. lagi ya desa Iya. sendiri ya. Iya desa sendiri. Malu ya Pak. Malu segala, tapi malunya di sini itu sesuatu yang positif ya, yang menunjukkan kesadaran baru nih dari pemuda-pemuda kampung untuk merespon itu tadi, mempunyai Iya. sensitivitas terhadap lingkungan yang ada di sekitar dia sendiri begitu. Iya. Selanjutnya nih, sebenarnya tadi Kim Marsundut sudah nyepil itu ada 2 lagu dari Wayang Jogokali. Kalau teman-teman mungkin penasaran, boleh dong ya Kim Marsundut sedikit mendengarkan kepada kita seperti apa sih lagu Wasundari itu. Sebenarnya Wasundari ini sendiri secara itu sosok karakter ya, karakter yang bergender atau tidak atau bagaimana? Sebenarnya itu sulit juga karena Wasundari sendiri kita itu bukan mengambil sebuah tokoh yang memiliki karakter seperti itu, tapi kita memvisualkan sebuah kesifatan. Jadi kita nggak tahu nih tokohnya mau seperti apa, tapi malah berangkat dari sifat dulu, kita bangun menjadi sebuah tokoh yang di situ berbadan putih dan juga semuanya putih. Karena bukan karena warna juga, tapi lebih pada yaitu sifat-sifat yang kita bangun. Apakah itu juga bentuk dari sebuah momen dikali Wasundari itu? Enggak, kalau Muhammad Dikali kita di lakon Wasundari itu ada namanya Wenuwono. Jadi Wenuyakso dan Wonoyakso itu yang mereka tidak kasat mata, tidak juga bisa diartikan hanya sebagai makhluk astral, tapi mereka itu ada dimanapun. Boleh dong sedikit Cerita-cerita. disenandungkan Ya. Wasundarinya. Kalau yang ini kan karena sudah
sudah lama juga ya, karena ada 2 lagu, terutama yang lagu pertama itu saya udah sedikit lupa. Alah. Tapi ada di YouTube. Enggak, ini supaya nonton YouTube aja gitu. Waduh. Jadi biar ngelink ke yang iya, satunya gitu iya. ya. Kalau di YouTube kan nanti kan sudah tahu juga. Kita juga dapat viewer lagi gitu. Tetap dong di Ya untuk lagu lewat barusan. untuk yang ya single yang terakhir, karena memang kita teman-teman dari Sanggar Mijilan juga sempat pesimis ketika terus apa yang selanjutnya akan kita lakukan setelah kita ikut ekspedisi Jogo Kali, setelah kita mempertunjukkan atau kita memvisualkan dari lakon Wasundari tersebut gitu. Apalagi yang mau kita lakukan. Nah, ini lagu yang terakhir ini juga Godhong Dadi Rewang, ini teman juga yang membuat, jadi kita termotivasi dari lagu itu juga. Contohnya gini, Gusti nandur ora mung lindur, ditinggal turu metu wowohane, ditinggal turu enak gegodhongane. Ibu bumi rahime kamulyan, ibu bumi rahime kamulyan, bumi nuswantara suket godhong dadi rewang. Ya kira-kira gitu. Weh. Karena hal yang membuat kita pesimis itu kita menjadi terpantik kembali, kita termotivasi kembali bahwa suket godhong bakalan dadi rewang. Jadi mereka yang akan membantu, yang sering kita injak, yang sering berhujan di bawah dan lain-lainnya, mereka yang akan mendorong kita untuk membuat karya lagi. Oke, dalam sekali ya makna filosofisnya ini dari sebuah lirik lagu aja itu Suket Godhong Dadi Rewang itu sebuah pemikiran yang bisa penafsirannya sangat luas gitu ya. Yeah. Sebelum ke Gus Pur ya, mungkin kita bisa tanya ke Mas Aji nih, seperti yang disampaikan Dadon tadi, bahwa apa nih setelah mengikuti kegiatan kesenian Jogo Kali ini mau berbuat apa lagi nih sebagai pemuda kampung di sini? Ini untuk saya pribadi atau pemuda? Iya kan, kamu mewakili. Saya belum tanya ya, belum konfirmasi juga ini. Ya kan berdasarkan pengalamanmu ya, gitu. pribadi berarti ya. Untuk pribadi ya mungkin lingkungan sekitar dulu aja. Mungkin kita lingkungan sekitar kayak selokan yang ada di samping rumah mungkin atau depan rumah. Ya untuk pribadi itu harus dijaga sih menurut saya. Itu buat saya pribadi. Juga sanksi. Kemarin rumah saya juga kebanjiran. Nah, itu juga harus ya intinya untuk saya lingkungan sendiri dulu, baru kalau bisa ya baru merambah ke yang lain. Penting itu ya buat kita pahami bahwa itu semua berangkat dari diri kita sendiri dulu gitu ya, baru nanti akhirnya akan ke masyarakat luas. Nah terakhir ini untuk dari Gus Pur sendiri, penciptaan seni rupa Memedi Kali ini kan dilakukan dengan menganut prinsip-prinsip eco art ya Pak ya. Setahu saya eco art itu seni yang mempunyai kesadaran ekologis gitu. Ada tidak pesan-pesan Bapak untuk menyampaikan seni rupa eco art ini kepada masyarakat luas? Punya fungsi apa gitu sebagai pergerakan yang mengusung nilai-nilai ekologis? Ya ini kan tidak semua memang bisa orang awam melakukan, tapi setidaknya kita memberikan raw model. Jadi ini Percontohan. kita harapkan menjadi percontohan yang tentunya secara sustainable ini bisa berkelanjutan, ya, bahwa orang-orang dahulu itu sudah memulai sebenarnya, cuma kita putus dengan tradisi perkaranya, ya, bagaimana unsur sesaji,
bagaimana nama, kemudian ritual-ritual mulai dari menanam, memanen, kemudian memetik dan segalanya. Ini dibutuhkan suatu kesadaran ekologi yang memerlukan suatu pemahaman kolektif. Bersama-sama. Dengan bersama-sama inilah akan muncul suatu kebudayaan baru. Ya, kebudayaan baru tidak selalu harus menyangkut masalah seni, tapi menyangkut masalah spiritual, kepercayaan. Keberanian harus dibangun kepada anak muda dan harus dibangkitkan ini. Kau yakin sih apa orang? Mereka mau cangkeman tak ya, ini semua nuku ya hasilnya cuma gitu. Hanya gumun, kagum dan selesai. Ya, kepekaan itu akan melahirkan suatu ketajaman pemikiran. Di mana masing-masing sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada ini adalah, kalau saya tanggung jawab, terutama juga tentang nilai tradisi. Ya, kearifan lokal itu sudah tidak zamannya sepertinya, tapi harus digalakkan itu. Saya punya tanggung besar di situ dari anak-anak kita ini, ya kan? Mereka sudah sangat tidak peka, ya, hanya dengan gadget, dengan itu, HP dan sebagainya. Selesai sampai di situ semua persoalan. Sebenarnya tidak. Jadi ya generasi pemalas gitu. Maka diharapkan ini betul-betul ini mewarnai dari dunia yang kecil ini menjadi besar, menjadi ma'iyah yang besar, menjadi lingkar-lingkar, menjadi contoh-contoh yang lain gitu. Ya, kalau punya kesadaran ini, akhirnya akan menjadi puncak-puncaknya peradaban itu yang mempunyai nilai luhur. Nah, kita kehilangan nilai luhur. Apalagi kalau kalian bicara soal ruh gitu, sudah tidak mengerti lagi, tidak bisa menerjemahkan lagi. Karena tidak ada ajaran dari orang tuanya untuk punya kesadaran ini. Walaupun kamu mungkin sarjana lingkungan dan sebagainya, tapi yang satu ini tidak pernah dijemput. Ya. Rasa joroso itu, rasa jupariso, yang rasa dengan rasa tadi. Ini hanya orang kita bisa memberikan toladan. Ya. Kan tidak pernah ada ini tadinya. Ini sudah jadi sampah ini. Dan sudah mengkais-kais dari sampah, sehingga ini tidak mudah sebetulnya. Harus terbiasa dengan orang kreatif itu main-main dengan ide gitu. Nah, kita ajarkan ayo, gayan sesuatu. Sing paling cedek karo awakmu ndak bisa jauh-jauh. Contoh kebanjiran juga piye. Ya kan? Harus gimana gitu ya. Ini Indonesia betul gitu. Bocor. Biarkan. Sambat aja. Ini bocor ini. Yang tertik begini ya. Ini salah-salah masuk telinga, masuk kuping itu. Kalau kamu tidak berkenan dengan itu, pasti masuk. Tapi kita berikan, tolong itu, syutingkan itu. Mertusewu di atas itu. Itu penting sekali. Dia mendengar, menyaksikan. Nah, coba ada Capa, coba gimana dalam Capa itu. Mertusewu itu, apa itu ya? Ada punya nilai apa di situ? Ini kan dalam pun tidak ada dia. Tapi kalau seperti yang diceritakan Gus Pur tadi kan, ya mungkin saya tidak melakukan hal yang sama dengan dalang yang tadi. Iya, itu menjadi penting. Coba itu gerombolan semut-semut yang menari di atas ini, mencari tempat yang tidak Hai semut. basah, tidak ini, berkelompok di situ. Biarkan saja. Jangan pakai obat nyamuk, jangan pakai semprot. Nah, inilah yang saya sebut di dalam wayang gedung itu. Santet modern itu ya pestisida. Oh. Ya racun-racun itu. Kita, tubuh kita sudah terkena itu. Dan luar biasa diri ini. kita sendiri bahkan. Betul, ya. Ini kan bisa daur ulang ini. Ya, ini luar biasa. Ya, memberi hidup pada kerajinan-kerajinan. Ini kalau tukang sate heran ini. Tatuku nih cak, ya apa iki? Apa yang mentak ke? Nah, saya tambahi kalimat itu sudah saya mantra-mantra, pasti akan laris. Oh ya, harusnya cuma 5.000 jadi 10.000. Dengan saya akan percaya seperti itu. Seperti itu, meyakinkan orang itu. Seperti itu gitu. Ini antara Jawa dan Madura ini. Ya, Kipas Madura dan Kipas Jawa seperti itu. Ini menarik. Ya.
Nah, bedanya kalau yang panjang itu untuk anglo, yang pendek itu untuk membakar di atas, dari atas. Jadi fokus anginnya tidak bareng-bareng gitu. Tapi lihatlah sekarang setelah dirangkai semacam ini menjadi interior yang sangat luar biasa dan ke tradisional pun ada. Bayangkan cuma berapa 2.000 rupiah itu, ya kan? Begitu dengan sentuhan warna ini menjadi nilai lebih dari masing-masing punya makna tersendiri. Menurut aja itu, terima kasih closing dari saya, dan mudah-mudahan virus-virus ini, racun-racun ini bisa melekat di anak-anak muda ini. Kita disantet nih Ya. sama yang sesepuh. Ya, jadi racun sekalian, jangan virus. Racun sekalian. Kita saya racuni gitu. Siapapun yang ketemu dengan saya, pasti saya akan berkata seperti itu. Konsisten antara luar dan dalam. Ya. Nah, Selamat Anda yang menyaksikan juga teracuni. Oke, kalau begitu saya simpulkan bahwa dengan kegiatan seni ini yang sedang dilakukan oleh Gus Pur dan Dadun dan juga Mas Aji bersama teman-teman di Dusun Ngapus, Desa Kalisala ini sebenarnya mengajarkan kita untuk mempunyai sensitivitas terhadap lingkungan kita, terhadap sesama makhluk lainnya. Tidak hanya relasi, membangun hubungan relasi kita sesama manusia, tetapi juga yang tidak tampak kasat mata atau bahkan makhluk-makhluk yang kecil-kecil yang seringkali kita tidak respon atau kita tidak anggap, tidak dinotis lah ya ibaratnya. Dan ini menjadi kesadaran baru kita untuk membuat niatan-niatan baik ini tetap dijaga dan tetap dibina terus di dalam kehidupan kita. agar tidak salah kaprah. Oke? Ya, kenapa? Coba hujan begini, kita mau jemput pacar misalnya, wah sialan hujan. Apa urusannya dengan hujan? Ya kan itu sudah kodrat, irodat. Gitu. Alhamdulillah tidak jadi jemput pacar gitu Ah. malah ya. Kemudian juga ini Tidak keluar uang jadinya. untuk sepu itu kadang-kadang kalau dalam perjalanan itu sehingga di mata, sehingga di ini. Nah itu karena kita sudah menanamkan rasa kebencian di situ. Nah ini berbahaya. Ya, makanya ini dicapalah itu seperti apa. Ya, bahwa kepekaan itu harus diwujudkan menjadi banyak bagian. Batu aja bisa jadi masalah kesadang celeng ngasuh. Padahal dia batu yang diam sebelum kamu lewat situ. Gitu. Ya kan gitu. Ada kaca di jalan, kamu biarkan biar nanti orang lain kena. Gitu. Jangan begitu. Itu harus disingkirkan, harus betul-betul punya kesadaran. Yang sulit lagi kesadaran sama orang gila. Ini lebih sulit lagi. Gitu. Ya orang gila itu punya kesadaran. Dia dengan naluri, dengan apa yang diberi kekebalan tubuh, makan seenak, sembarangan sekali. Ini Alamiah sekali alamiah sekali. Gitu. Ya, kita tidak bisa karena kita terlalu manja. Ya, di zona nyaman dan selalu yang kita instan itu sudah sangat meracuni dalam kehidupan kita. Ya, oleh karena itu pesan saya baik-baik dengan sesuatu itu harus disapa kok. Disapa. Ya. Karena kadang-kadang kita itu seperti saya mobilitasnya masih tinggi, naik motor segala macam, suasana hujan, suasana malam dan sebagainya. Ya banyak penuh risiko yang memang ada butuh disapa dan mereka sebenarnya kalau niatan baik itu mereka mempersilahkan, Gus hati-hati nanti di sana itu ada yang lebih kejam lagi dari saya mengganggu. Ya hati-hati di sana, di tikungan sana, di perempatan itu. Ya tolong dikondisikan. Oh, itu dialek. Oh nganggo rasa kok. Ngoten nggih. Betul. Oke, thank you. Jadi ingat ya teman-teman, jangan sampai kita salah kaprah ini dalam melihat sesuatu. Pikirkan tentang positifnya sesuatu yang tidak bisa kita kondisikan atau itu memang harus terjadi pada kita sehingga kita bisa melihat sesuatu, menafsirkan sesuatu dengan hal yang lebih positif. Begitu. Demikian saja talkshow kita kali ini bersama teman-teman dari Ekspedisi Jogokali. Sampai bertemu kembali di Festival Jogokali yang akan dilaksanakan
pada hari berikutnya setelah talk show ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa menikmati karya-karya dan juga inspirasi dari ekspedisi Jogokali yang dijalankan oleh teman-teman kita selama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, salam hijau lestari.